Jemaat Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya kita boleh beribadah dengan penuh sukacita dan ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan serta diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Ibu Resti Arnawa Tehu Piori, Master Teologia. Jemaat Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Saatnya kita masuk dalam peribadahan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul 28 pada ayatnya yang ke-28 yang menyatakan, "Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya." Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. dan menyertaimu juga. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyatakan kasih dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih dan kesetiaan-Mu nyata ketika Engkau menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dibebaskan dari kuasa dosa dan maut membelenggu kehidupan manusia. Namun dengan kerendahan hati kami mengakui bahwa kasih dan kesetiaan-Mu yang besar kepada kami sering kami balas dengan ketidaktaatan kepada firman dan kehendak-Mu, serta ketidaksetiaan kepada Tuhan yang kami tunjukkan lewat kehidupan dalam dosa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku kami menyadari bahwa kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Namun kami mengakui bahwa kami sering belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Kami justru sering menunjukkan kasih yang besar kepada diri kami sendiri, kepada uang dan materi, dan kepada kenikmatan dunia. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami juga mengakui bahwa kami belum mampu mengasihi sesama kami manusia. Kami masih sering membenci orang yang bersalah kepada kami. Kami bahkan menghakimi dan menolak serta menyingkirkan sesama kami. Sungguh, kasih yang Engkau ajarkan belum mampu terwujud dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami.
Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami memohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti tertulis di dalam Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang mengatakan, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang
menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kembali kami diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih khusus pada saat ini kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbing kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang merupakan terang pada jalan kehidupan kami itu sungguh-sungguh dapat kami mengerti, bahkan kami boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan beriman kami, sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup ini ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan saat ini, kami telah sedia mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 28, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 29, yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku
yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar ada orang atau ada sekelompok orang yang mengatakan agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Dari ungkapan ini tergambar ada upaya untuk menolak keberadaan agama lain dan cenderung membenarkan atau hanya menerima agamanya sendiri. Hal ini berdampak penolakan terhadap agama lain dan seringkali menjadi sumber sikap eksklusif atau tertutup terhadap perbedaan keyakinan dalam kehidupan bersama. Rupanya hal ini juga menjadi pergumulan Rasul Paulus setelah pertobatannya di Damsik dan kemudian memutuskan untuk menjadi pengikut dan pelayan Kristus. Oleh bangsanya, yaitu bangsa atau orang-orang Yahudi, Rasul Paulus dianggap menistakan agama Yahudi yang dianut oleh Paulus sebelumnya. Dan karena itu ia harus berhadapan dengan penolakan orang-orang Yahudi
terhadap apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Paulus. Ada dua alasan, Ibu Bapak Saudara, mengapa sehingga orang Yahudi yang adalah bangsa Paulus sendiri menolak apa yang diajarkan Paulus. Setelah Paulus percaya kepada Kristus, ia dengan penuh keberanian mengajarkan bahwa sumber keselamatan ada di dalam Allah melalui kasih karunia-Nya yang dinyatakan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dua alasan mengapa orang-orang Yahudi membenci Paulus, bahkan menolak ajaran Paulus itu. Yang pertama karena kenyataan salib itu sendiri. Bagi orang Yahudi, pengharapan akan karya penyelamatan Allah, atau seringkali dikatakan dengan pengharapan mesianik itu, mereka pahami sebagai pengharapan akan datangnya raja yang akan memerintah dengan penuh kekuasaan dan dengan wewenang penuh. Ketika mereka menghadapi bahwa Yesus Kristus yang pada awalnya mereka sangat percaya akan menjadi Mesias dan juru selamat kehidupan mereka itu ternyata harus disalibkan. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah bukti bahwa yang bersangkutan memiliki kejahatan yang tidak dapat diampuni. Karena itu tidak mungkin mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian alasan yang kedua, mengapa Paulus sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada saat itu adalah karena bagi orang Yahudi keselamatan itu hanya diberikan kepada mereka. Di luar orang-orang Yahudi tidak ada keselamatan. Dan mereka mengaitkan keselamatan itu dengan keyahudian mereka, yaitu melakukan sunat dan Taurat. Karena itu ketika Paulus memberitakan bahwa sumber keselamatan ada di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan dibangkitkan itu, mereka sama sekali tidak bisa menerima hal itu. Dan apa yang terjadi dengan Rasul Paulus pada saat itu? Ia sungguh-sungguh mendapat tantangan yang berat. Ia sungguh-sungguh berhadapan dengan resiko penolakan. Dan pada akhirnya ia harus mengorbankan dirinya. Kalau kita melanjutkan pembacaan kita tentang Rasul Paulus, maka dikatakan bahwa Rasul Paulus adalah orang yang menjadi martir. Karena ia kemudian mati untuk mempertahankan kebenaran Injil Kristus. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan kita tadi, maka di situ digambarkan bahwa tantangan dan resiko yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus itu sungguh berat. Ia dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ia dinyatakan atau difitnah dengan hal-hal yang tidak benar. Dan itulah yang kemudian dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Rasul Paulus naik banding kepada Kaisar agar dapat mempertahankan kebenaran Injil yang diajarkannya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa meskipun begitu banyak tantangan dalam menyatakan kebenaran Injil itu sendiri,
Tetapi Rasul Paulus tidak pernah bergeming. Rasul Paulus tidak pernah mundur. Komitmennya untuk bersaksi dan melayani itu terus dinyatakannya sampai waktu yang Tuhan tentukan untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi juga digambarkan bagaimana Paulus ingin meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa sebenarnya apa yang diajarkannya, apa yang diberitakannya itu sama sekali tidak bertentangan dengan agama Yahudi. Mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan oleh Allah kepada nabi-nabi, apa yang diberitakan oleh para nabi yang dikatakan di sini Nabi Musa, itu juga yang mendapat penggenapannya melalui karya dan penyelamatan Kristus. Apa yang Kristus lakukan, baik dalam pelayanannya semasa hidupnya, tetapi juga ketika ia mengorbankan dirinya di kayu salib, semata-mata untuk menyelamatkan umat manusia tanpa kecuali. Kehadirannya mendatangkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam arti berita sukacita, berita pendamaian dan berita penyelamatan kepada setiap orang yang berdosa. Firman Tuhan ini mau menunjukkan juga kepada kita bahwa melalui Paulus Allah ingin mengatakan bahwa keselamatan yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus tidak memilih orang. Barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan, yang bersedia untuk meninggalkan segala kejahatannya, maka mereka akan menjadi bagian dari karya penyelamatan Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa pesan firman Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan kita sekarang ini? Hal yang pertama yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan ini adalah bagaimana perjuangan seorang Paulus untuk menyatakan kebenaran. Kalau kita menyimak kehidupan kita sekarang ini, Ibu Bapak Saudara, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak resiko di dalam hidup kita ketika kita ingin memperjuangkan sebuah kebenaran. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa apapun yang akan menghadang langkah kita, tetapi ketika kita sudah berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran itu lewat seluruh perilaku hidup kita, maka jangan pernah kita mundur. Rasul Paulus dengan begitu banyak pergumulan, tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudusnya akan selalu menyertai setiap kita yang berjuang untuk menyatakan kebaikan dan kebenaran bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan tugas dan tanggung jawab dalam hidup kita, jangan kemudian kita mundur ketika kita berhadapan dengan tantangan. Karena seperti Paulus, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan menolong setiap kita sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan hal yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, yang terpenting bagi kita bukan semata-mata apa agama kita. Mau kita agama Kristen atau agama Islam atau keyakinan apapun juga. Yang terpenting adalah apa implementasi keyakinan kita itu dalam perilaku hidup kita.
Yesus Kristus sudah menunjukkan kepada kita bahwa yang terpenting adalah menyatakan kasih kepada manusia, kepada setiap orang yang ada dalam kehidupannya. Kita pun juga terpanggil. Ketika kita sungguh-sungguh memberi diri untuk menjadi pengikut Kristus, maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana menghadirkan kerajaan Allah, bagaimana menghadirkan sukacita, bagaimana menghadirkan damai sejahtera dan kasih Kristus lewat perkataan dan perbuatan kita. Gereja tidak hanya dibatasi oleh gedungnya, tetapi gereja terpanggil untuk keluar dan menjadi sarana kesaksian dan pelayanan kepada setiap orang tanpa kecuali yang membutuhkan pertolongan. Dengan kata lain, karya penyelamatan Allah mengakhiri eksklusivitas gereja untuk menjadi gereja yang toleran, gereja yang terbuka untuk menolong setiap pergumulan umat manusia. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 16 Agustus, itu berarti pada esok hari kita akan merayakan hari kemerdekaan. Ada sukacita yang besar bagi kita karena seperti apa yang kita baca tadi. Maka perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kemerdekaan itu adalah perjuangan yang dipenuhi oleh komitmen penuh untuk mendapatkan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Biarlah dengan kita menjadi bagian dari kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita juga mau terpanggil untuk memberikan yang terbaik sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, baik dimerdekakan di dalam Kristus, tetapi juga dimerdekakan oleh dosa-dosa kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh melakukan yang terbaik. Kita menjadi terang bagi banyak orang, dan dimanapun kita berada, kita mau memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Amin. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu, Bapa Sorgawi. Kami sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga pada saat ini, walaupun dalam situasi kenormalan baru, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun itu kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, agar di dalam segala keterbatasan kami, Tuhan mau pakai hidup kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, meskipun ada banyak tantangan dan pergumulan, tetapi juga kami mau merasa terpanggil untuk melakukan setiap hal yang baik, setiap hal yang mendatangkan sukacita, setiap hal yang menghadirkan damai sejahtera. Secara khusus kami mau berdoa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, di mana kami semua terpanggil untuk mau menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah berbagai pergumulan yang dihadapi oleh masyarakat, pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, sehingga kehadiran kami dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami, dengan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, kami boleh sungguh menyatakan kasih-Mu dan bersama-sama dengan semua pihak yang terkait, kami boleh bahu-membahu mengatasi ataupun memutus mata rantai pandemi COVID-19 dengan hidup secara sehat. Ya Tuhan, ya Allah kami juga mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami, yang pada esok hari ya Tuhan, boleh merayakan hari kemerdekaan. Mari Tuhan, Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati pemerintah kami, memberkati kami semua sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, untuk bersama-sama memikirkan dan melakukan yang terbaik untuk dapat mengembangkan dan untuk dapat melanjutkan karya kemerdekaan yang sudah dimulai oleh para pejuang kemerdekaan. Kami mau merdeka dari hal-hal yang buruk, kami mau merdeka dari segala dosa, kami mau merdeka dari kepentingan diri sendiri, dan kami boleh hidup di dalam suasana yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam syafaat kami ini, hamba-Mu juga mau berdoa bagi penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu, GPIB Jemaat Betania. Mari Tuhan, Engkau memberkati
Tuhan memampukan dan melayakkan setiap ibu bapa saudara yang Tuhan kenan pakai di dalam tugas kesaksian dan pelayanan untuk mendukung penata layanan di dalam jemaat Tuhan. Kami mau berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yuniar Jauhari. Kami berdoa bagi Pendeta Jemaat Bapak Pendeta Bartolomeus Padatu. Kami berdoa bagi pengurus harian majelis, berdoa bagi majelis jemaat. Kami berdoa bagi pendeta-pendeta yang membantu pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi unit-unit misioner, pelayanan kategorial, komisi-komisi, panitia-panitia. Kami berdoa bagi pegawai kantor gereja, demikian juga kami berdoa bagi kostor, semua yang Tuhan layakkan dan pakai di dalam mendukung tugas kesaksian dan pelayanan. Biarlah di dalam kesatu hatian kami boleh terus membangun jemaat Tuhan, membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat, sehingga melalui persekutuan jemaat Tuhan dan melalui semua yang baik dikerjakan dan diprogramkan, kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba-Mu mau berdoa juga pada saat ini bagi kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus bagi keluarga-keluarga di dalam jemaat Tuhan dari sektor 1 sampai sektor 6 di dalam tugas pekerjaan pelayanan, di dalam usaha-usaha yang dilakukan di dalam kehidupannya, secara khusus di dalam masa-masa sulit ketika pandemi COVID-19 ini masih menjadi pergumulan kami. Secara khusus hamba mau berdoa di dalam minggu ini bagi keluarga Ibu Eva Manopo, keluarga Frederick Lumowa, keluarga Ibu Irene Manoso, keluarga Soekarno Bahron, keluarga Ibu Clara Bahron, keluarga Saudara Rocky Patiasina, keluarga Heri Simbalu, dan keluarga Ibu Mince Arpipi. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa hadir. Tuhan senantiasa menilai kehidupan keluarga-keluarga terkasih ini. Dan berkat-berkat Tuhan senantiasa Engkau nyatakan. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini juga kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang sudah lanjut usia, yang berduka dan yang mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam penyerahan diri yang sungguh kepadamu, kasih dan setia Tuhan akan senantiasa melingkupi setiap jemaat-Mu di dalam kelemahan-kelemahan dan keterbatasan mereka. Dan kami percaya ada sukacita dan pengharapan yang Tuhan akan nyatakan. Untuk itu Tuhan, secara khusus hamba-Mu mau berdoa bagi Ibu Rene Samahati, Ibu Nonce Muri, Ibu Tuti Rampengan, Pendeta Nyonya JF Tapilatu, Bapak Boni Lisal, Bapak Nyoman Sukarma, Ibu SR Soplantila, Ibu Yati Nanlohi, Ibu Ita Pulumahuni, Saudari Retsi Haspers, Ibu Candi, Ibu H. Rohben, Bapak DS Aridewo, dan Ibu Theodora Lengkong. Mari Tuhan, Engkau hadir dan tilik Ibu Bapak kekasih kami ini. Dan kami percaya Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba-Mu juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami, masyarakat Indonesia
yang sementara bergumul dengan bencana-bencana alam. Secara khusus kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dilanda bencana alam banjir bandang di daerah Luwu Utara atau daerah Masamba. Mari Tuhan, Engkau hadir di sana. Engkau pakai setiap kami dengan segala berkat dan talenta yang Tuhan berikan untuk mau menjadi sarana karya keselamatan dan pertolongan Tuhan lewat setiap hal yang baik yang kami lakukan. Tuhan berkati saudara-saudara kami di sana dengan segala keberadaan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa di tengah-tengah tantangan pergumulan sekalipun, kasih setia Tuhan tetap menilik kehidupan mereka, baik secara langsung tetapi juga lewat setiap orang yang Tuhan pakai sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk menolong setiap saudara-saudara kami. Ya Tuhan, ya Allah kami mau berdoa juga secara khusus di dalam syafaat ini bagi pengadaan lahan untuk menunjang pelayanan GPIB Betania Makassar. Tuhan berkati panitia ataupun tim pengadaan lahan. Tuhan berkati jemaat-Mu. Tuhan berkati setiap upaya-upaya pengadaan dana untuk menunjang adanya lahan yang dibutuhkan untuk pelayanan. Kami percaya bahwa ketika kami merencanakan dan memprogramkan semua yang baik untuk kesaksian dan pelayanan, maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong sehingga apa yang kami upayakan akan mendatangkan hasil yang baik. Ya Tuhan, ya Allah kami mau berdoa juga bersama dengan jemaat Tuhan yang bersuka cita untuk semua yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup jemaat-Mu. Berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan jemaat Tuhan, berkat pertambahan usia, baik usia di dalam kehidupan pribadi, pertambahan usia perkawinan, berkat mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jabatan, dan berkat-berkat lain dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan juga mau sempurnakan sukacita jemaat Tuhan. Dan Tuhan mau terus memberkati kehidupan jemaat-Mu, sehingga dengan berkat-berkat yang boleh mereka terima itu, mereka juga boleh menjadi saluran berkat dan sukacita di dalam kehidupan mereka bersama dengan orang-orang yang ada di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami mau berdoa juga pada saat ini bagi GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Tuhan juga mau menyertai penata layanan di dalam jemaat-Mu. Tuhan sertai jemaat Tuhan sehingga semua yang mereka lakukan demi untuk membangun persekutuan, untuk melakukan tugas kesaksian dan pelayanan, Tuhan senantiasa berkati agar semua mendatangkan kebaikan, agar semua mendatangkan sukacita bagi jemaat Tuhan, GPIB Jemaat Mangamaseang. Ya Tuhan, ya Allah saat ini juga hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan, bagi semua ibu bapak saudara yang Tuhan kenan pakai di dalam melaksanakan tugas pelayanan pada saat ini. Kami berdoa bagi majelis jemaat yang bertugas, kami berdoa bagi organis, bagi pemandu lagu, multimedia, bagi ibu bapak yang Tuhan pakai di dalam melaksanakan hal yang baik melalui pengadaan IT untuk menunjang ibadah live streaming ini. Tuhan kenan memberkati kami semua sehingga pelayanan kami ini juga berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi sukacita bagi jemaat-Mu.
Ya Tuhan, ya Allah kami akan memasuki pekan yang baru. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan boleh bersama dengan kami di dalam pekan yang baru yang ada di hadapan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, kiranya boleh mendatangkan sukacita bagi Tuhan, tetapi juga sukacita bagi setiap orang yang kami temui dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam keluarga kami, dalam pergumulan-pergumulan kami, dalam pekerjaan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami yang hanya mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat, kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan firman-Nya 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan jemaat melalui persembahan. Jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 84 bait 1 dan bait yang kedua. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan sumber damai sejahtera, kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena anugerah keselamatan-Mu, kami telah dibebaskan dari kuasa dosa dan maut, serta mengalami kehidupan kekal. Sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang memerdekakan yang kami terima, kami telah memberikan persembahan syukur. Ya Tuhan Allah kami, kuduskan persembahan ini bagi karya pelayanan, kesaksian yang dikerjakan gereja-Mu, agar gereja menyatakan keadilan dan kebenaran, sehingga banyak orang mengalami damai sejahtera-Mu, dan akhirnya memuliakan nama-Mu, kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu kelam, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena kemelut. Tuhan inginkan kau bersinar terus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah
berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.